Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Ini masih ada satu teman kita yang belum join. Ini sudah Nail Izaz. Sudah 33 yang gabung. Alhamdulillah berarti lengkap untuk siswa kita. Gimana? Udah masuk Agustus. Udah hampir pertengahan. Ada permasalahan terkait dengan kegiatan pembelajaran karena kita sudah hampir 1 bulan kegiatan pembelajaran. Masih aman saja? Aman, Mister. Aman, baik. Khusus untuk kimia, sebelum kita masuk materi hari ini, apakah masih ada permasalahan terkait dengan materi sebelumnya? Karena hari ini kita sebentar. Gak ada permasalahan. Kalau nggak ada berarti langsung aja ya, kita mulai ya, biar nanti jam 10.25 lah kita sudah selesai, kita sudah beres. Baik, saya share screen dulu bentar. Bismillah. Saya absen dulu sebelum kita masuk materi. Ahmad Arianto ada? Ahmad Amar. Hadir, Mister. Amare Amudia. Ini Mister. Anissa Nadia. Hadir Mister. Anissa. Hadir. Aura. Krisnanda. Hadir, Mister. Dewi Retno. Hadir. Diova. Hadir. Diva. Hadir Mister. Krimurtado. Hadir, Mister. Enrico. Hadir, Mister. Felicia. Hadir, Mister. Oke, Helmi Yahya. Hadir. Jihan. Ada ya Jihan ya tadi kita masuk kok. Marelda. Hadir Mister. Oke. Muhammad Ifaul. Hadir, Mister. Muhammad Akmal. Hadir, Mister. Muhammad Kautsar. Hadir. Muhammad Mirza. Hadir, Mister. Muhammad Rizky. Hadir, Mister. Muhammad Safli. Hadir, Mister. Nafiza. Hadir Mister. Nail Iz. Hadir, Mister. Nakaisha. Hadir Mister. Tasha. Hadir Mister. Nawaf. Hadir, Mister. Naila. Hadir Mister. Nimas. Hadir Mister. Raditya Alfarezi. Hadir, Mister. Renzito. Hadir. Yuki. Hadir, Mister. Zahra. Hadir Mister. Oke. Berarti kita langsung materi ya. Untuk materi kali ini kita sedikit aja. Anak-anak sudah mengakses ini? Apa itu? Modul yang ada di Google Classroom, udah di-download ya? Semuanya ya? Hari ini kita fokusnya ada di halaman ke-3 dan halaman 4. Ini halaman 3-nya, ini halaman 4-nya. Nah, halaman 4 itu kita akan belajar ini. Yaitu masalah pemisahan campuran. Terutama yang campuran-campuran yang akan dipelajari di materi kimia. Jadi nanti isinya ada praktikumnya. Nah, kalau dulu kan pertemuan sebelumnya kita sudah tentang pengetahuan laboratorium. Nah, salah satu di laboratorium kegiatannya adalah eksperimen seperti ini, yaitu eksperimen pemisahan. Apa yang dipisahkan? Nah, di kimia kemarin kan ada beberapa hal yang dibahas. Ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Campuran itulah yang nanti akan kita pisahkan. Untuk materi yang kita pelajari, itu nanti ada 6 teknik pemisahan. Jadi anak-anak nanti boleh nyoba di rumah ya, yang bisa dilakukan di rumah, silakan dilakukan di rumah. Apa aja metode pemisahan yang biasa digunakan di kimia? Yang pertama ada ini.
yaitu ada metode dekantasi. Apa rek dekantasi itu? Gambarnya begini. Sebenarnya anak-anak tuh sering kok melakukan pemisahan ini, cuma kadang kita belum tahu namanya. Ada yang suka minum kopi, membuat kopi sendiri, buat kopi dari serbuknya gitu. Kalau kita membuat kopi kan serbuknya dikasih air panas gitu ya, terus kita aduk, nanti serbuknya sebagian akan larut. Tapi kalau kita diamkan, itu nanti lama-lama akan ada serbuk yang mengendap. Karena kita diamkan dalam waktu lama. Nah, semacam itulah yang disebut sebagai proses dekantasi, yaitu mengendapkan. Mengapa dia bisa mengendap? Itu nanti karena ini adanya faktor gravitasi bumi. Adanya gravitasi bumi, yaitu sebagian partikel akan tertarik menuju ke bagian bawah karena ada gaya berat itu ya, gaya tarik bumi itu ya. Jadi nanti untuk pemisahan dengan dekantasi prinsipnya ini, yaitu adanya gaya gravitasi bumi akibat apa? Akibat perbedaan ukuran atau berat partikel. Nah gitu. Yang ukurannya berat, dia akan jatuh mengendap, sedangkan yang tidak berat, dia cenderung untuk di bagian atas, karena daya tarik buminya melemah. Itu yang untuk dekantasi. Kemudian ada yang kedua, kalau yang kedua ini filtrasi. Filtrasi kita gabung dengan yang kristalisasi. Apa filtrasi itu? Filtrasi itu adalah penyaringan, jadi disaring. Anak-anak pas melakukan penyaringan di rumah, misalkan nyaring apa? Kalau buat teh yang menggunakan teh serbuk atau teh curah, itu biasanya kan ada padatannya. Agar tidak mengganggu, biasanya itu kita saring. Itu namanya juga proses filtrasi. Kalau di lab kimia, filtrasinya nanti khusus, yaitu kita menggunakan kertas saring atau filter paper di sini ya. Ada dua bagian. Nanti ada partikel yang bisa melewati kertas saring, ada partikel yang tidak melewati kertas saring. Yang melewati kertas saring nanti disebut sebagai filtrat, yang tertahan nanti disebut sebagai residu. Nah, prinsip pemisahannya adanya perbedaan ukuran partikel. Partikel yang besar tertahan sebagai residu, partikel yang kecil nanti akan larut menjadi filtrat. Nah, anak-anak apa yang bisa dilakukan di rumah nanti? Kalau anak-anak mau nyoba, ini bisa dilakukan di rumah. Apakah di rumah ada gula pasir, tapi yang warnanya tidak putih jernih, agak kuningan gitu, agak kekuningan, gula pasir lokal? Ada ya, yang gunakan itu ya. Nah, gula pasir yang berwarna kekuningan itu nanti bisa kita murnikan, yaitu menggunakan dua prinsip sekaligus, yaitu filtrasi dan prinsip kristalisasi. Nah, gula pasir yang kita beli, yang warnanya agak kecoklatan itu, terjadi pada proses kristalisasinya itu tidak sempurna. Masih ada kotoran yang gabung. Nah, cara membersihkan kotorannya, itu nanti kita menggunakan prinsip filtrasi ini. Jadi anak-anak bisa ngambil gula pasir, mungkin 100 gram gitu ya. Nanti silakan dilarutkan dengan air sampai semuanya itu larut. Kalau sudah larut, nanti bisa disaring menggunakan prinsip filtrasi. Anak-anak bisa cari kertas saring di toko kimia itu murah. Satu lembar itu nggak sampai 10.000. 1 meter persegi ya. Dan nanti filtratnya ini yang kita pakai. Filtratnya nanti kita uapkan menggunakan prinsip kristalisasi. Kita panaskan, nanti uap airnya akan hilang, dan di gelasan tertinggal kristal gulanya yang lebih putih dibandingkan yang mula-mula. Jadi, prinsip kristalisasi itu zatnya harus bisa mengkristal. Gula itu kan bisa mengkristal, garam juga bisa mengkristal. Jadi itu bisa dipisahkan dengan metode kristalisasi. Biasanya kalau di lab waktu normal, praktikumnya beruntun. Setelah filtrasi, kita langsung menuju ke kristalisasi. Jadi langsung dapat materinya. Itu pemisahan yang kedua dan ketiga. Lah yang keempat itu ada ini, ada sublimasi. Anak-anak di rumah punya kapur barus?
kapur baru itu biasanya ditaruh di mana? Di Di mana lemari. biasanya naruhnya, Mbak? Di lemari atau di kamar mandi? Untuk apa sih sebenarnya? Itu untuk mengurangi bau, ngusir serangga yang ada di almari baju gitu ya. Kalau di kamar mandi berarti untuk mengurangi bau. Nah, terus kalau kita beli kapur barus, sekarang kan ada berbagai jenis. Ada yang putih, bersih, ada juga yang berwarna-warni. Yang berwarna-warni itu berarti nanti di dalamnya dicampuri zat pewarna. Bisa nggak zat pewarnanya itu kita buang, kita hilangkan gitu? Nah, ternyata untuk menghilangkan warna yang seperti itu pada kapur barus bisa kita gunakan prinsip sublimasi. Karena warna dasar dari kapur barus itu sebenarnya tidak berwarna putih warnanya itu. Jadi cara ngilangnya gimana? Nanti anak-anak ambil kapur barus yang berwarna-warni itu, misalkan yang berwarna merah, hancurkan sampai lembut, dilembutkan. Kemudian panaskan di dalam gelas kimia. Terus di dalam di bagian atasnya disiapkan ini, misalkan piring kaca gitu ya. Kemudian di atas piring kaca dikasih es batu. Dan nanti kapur barus yang di sini akan mengalami sublimasi, jadi padat menjadi gas. Nanti karena kena es, dia akan mengembun dan menjadi padatan yang dingin dan berwarna putih. Yang awalnya merah, zat pewarna berubah menjadi kapur barus yang putih, yang bersih, karena zat warnanya udah tertinggal di bagian bawah. Itu caranya, jadi mudah sekali. Cara yang keempat, ini anak-anak bisa lakukan di rumah. Ini paling mudah, yaitu kromatografi. Apa kromatografi itu? Krom itu dari kata warna, grafis. Ini jadi pemisahan yang berdasarkan perubahan warnanya. Dan nanti prinsipnya, itu salah satu zat harus bisa mengalir. Mengalir itu artinya apa ya? Terpisah dari bagian yang lainnya pada media pada suatu media gitu ya. Nah, anak-anak nanti bisa melakukannya di rumah dengan mudah. Pakai kertas tisu itu bisa. Ngambil tisu dibentuk ini. Kertas yang agak memanjang ini. Terus ambil spidolnya yang berwarna hitam. Usahakan spidolnya adalah spidol yang kecil itu. Bukan yang untuk papan tulis. Nanti anak-anak buat titik di sini. Terus kita masukkan ke dalam air. Tapi titiknya ini tidak boleh langsung bersentuhan dengan air. Jadi titiknya ada di atas permukaan air. Dan nanti airnya akan merembes lewat tisu itu dan kemudian warnanya akan terpisah. Kalau warna dasarnya hitam, kita pisahkan nanti akan menghasilkan berbagai warna. Karena warna hitam itu adalah kumpulan dari semua warna. Nanti bisa anak lakukan di rumah ini nanti ya, pemisahan dengan cara kromatografi. Yang terakhir ada cara destilasi. Nah kalau destilasi, ini contoh yang kita pakai produknya setiap hari itu minyak kayu putih. Dalam suasana dingin kayak gini, seolah anak akan sering menggunakan minyak kayu putih. Ini gejala masuk angin. Nah, minyak kayu putih itu didapatkan dari pohon kayu putih. Apa ya nama ilmiahnya, saya kok lupa itu. Nanti itu kayunya dihancurkan, terus direndam, diambil cairannya. Lah cairannya itu masih bercampur antara minyak kayu putihnya dengan air. Nah bagaimana cara memisahkannya antara minyaknya dengan air, itu nanti kita akan prinsip destilasi. Campurannya ditaruh di sini, ini namanya labu didih nih ya. Kemudian dipanaskan, minyak kayu putihnya akan mendidih lebih dulu dibandingkan air. Kemudian uapnya akan lewat ke sini. Ini ada pendinginannya, ada pendinginan. Kemudian akan terbentuk tetesan-tetesan minyak kayu putih. Jadi prinsip pemisahannya ini adalah akibat perbedaan titik didih. Siapa yang mendidih duluan, itu nanti yang kita ambil sebagai destilat. Ini di sini namanya destilat. Gitu ya. Jadi mudah sekali. Nah, anak-anak untuk kita bisa maksimal di dalam melakukan percobaan, memisahkan zat, itu nanti kita harus punya perencanaan. Itu ya.
kita harus punya perencanaan yang matang agar hasilnya nanti benar-benar bisa maksimal. Nah, bagaimana merencanakan percobaan itu nanti ada di mana ya? Materinya sebentar, saya carikan yang perencanaan percobaan ada di folder ini. Modul kelas 10. Ya, di sini. Namanya merancang suatu percobaan. Jadi kalau kita sebelum melakukan eksperimen, sebelum bereksperimen kelas atau di laboratorium, itu kita sudah harus punya perencanaan. Nah, ini saya contohkan salah satu perencanaan praktikum. Masih loading ya, Ntar. Di bab apa yang ada percobaan ini? Kita tak cari. Kalau ini sama persis dengan yang di modul, karena ini bab 1. Di bab 2 itu kita belum ada percobaan. Bentar. Kita baru ada percobaan itu di bab ketiga, yaitu di bab ikatan kimia. Tunggu bentar ya, tadi belum tak buka duluan, jadi kita butuh waktu nyarinya. Inilah, semoga ini. Nah, ini betul. Lah, anak-anak, untuk membuat suatu percobaan, itu nanti kita harus merancang dulu. Agar apa? Apa yang kita lakukan, itu nanti hasilnya jadi lebih bagus. Di dalam rancangan percobaan, itu ada 7 aspek tidaknya harus ada. Yang pertama ini. Jadi percobaan itu harus punya judul. Kalau percobaan nggak punya judul, berarti nanti nggak jelas apa yang kita coba, apa yang kita lakukan. Dari judul kita tahu apa sih tujuannya kita percobaan itu. Kalau contoh ini untuk menentukan polaritas suatu molekul. Jadi molekul itu bersifat polar atau tidak. Setelah kita menentukan tujuan, nanti kita akan tahu kira-kira alat dan bahan yang kita perlukan apa untuk percobaan itu. Setelah 3 ini terpenuhi, baru kita melangkah keempat, yaitu mengenai prosedur kerjanya atau urutan kita bekerja. Semakin jelas prosedur kerjanya, semakin runtut prosedur kerjanya, nanti hasil percobaannya pasti akan semakin bagus. Karena langkah A atau langkah B duluan mana, itu nanti kita tentukan di sini. Jadi sangat detail gitu ya di prosedur kerjanya. Setelah kita bekerja, nanti akan didapatkan suatu data, yaitu eksperimen datanya. Eksperimen data itu ada 2 jenis, ada yang bersifat numerik, misalkan mengukur volume, mengukur massa, itu berbasis numerik datanya. Ada juga yang berbasis deskriptif, kayak ini, cuma belok dan tidak. Berarti kita tidak memerlukan angka, berarti di sini bersifat deskriptif. Setelah datanya dapat, agar tujuannya tercapai, analisis. Jadi analisis data yang kita lakukan itu usahakan sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan di atas. Kalau analisisnya menyimpang dari tujuan, berarti nanti analisisnya harus kita perbaiki, kita revisi. Ada kesalahan yang di sini. Jadi analisis ini bertujuan untuk menjawab apa yang ada di tujuan percobaan. Nah, setelah ada analisis, nanti anak-anak baru menuju ini, yaitu di bagian kesimpulan. Kesimpulan, analisis data, dan tujuan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Kesimpulannya tidak menjawab tujuan, berarti apa yang kita lakukan harus dievaluasi. Artinya itu belum maksimal. Itu ya. Karena kita masih di dalam pandemi, anak-anak, kita nggak mungkin tugasnya dalam bentuk merancang percobaan langsung, tapi untuk kegiatan ini kita ubah tagihan tugas di pertemuan itu ini. Anak-anak nanti silakan mencari 4 video percobaan kimia spektakuler yang ada di YouTube. Kemudian cari linknya, pastekan di. Nah, contohnya gimana? Kalau anak-anak di YouTube, terus nanti diketikkan misalkan percobaan spektakuler. Ini ya, ada ya. Diklik, nanti pasti akan muncul banyak kali percobaannya. Dan ini percobaannya bagus-bagus, termasuk percobaan yang baru.
misalnya kita ambil salah satu saja, yang mana ya yang kira-kira agak menarik gitu. Oh, ini enggak ada. Kita ambil salah satu aja ya, yang ketemu, misalkan yang ini. Nah, ini adalah percobaan kimia baru, percobaan kimia terapan yang bisa menghasilkan api di dalam air. Sebentar ya, sambil kita play. Nah, ini pasti ada alat bahannya kan untuk merancang percobaannya. Kimia terapan ini korek untuk Langsung ke percobaannya aja ya. Dicelupkan ke dalam air. Dan nanti anak caranya gini, silakan cari salah satu ada 4 video yang dicari contoh percobaannya. Yang telah dilapisi dengan isolasi. Dan Nah, ini hasilnya. Dan nanti anak-anak cuma gini aja loh. Anak-anak hanya mencari ini aja, mencari linknya. Silakan diambil linknya di bagian bagikan atau share, silakan diambil. Kemudian linknya di copy, baru dibawa ke gas ini, dipaskan di sini. Nah kan sudah masuk linknya. Setelah linknya masuk, anak-anak ada ini, diminta mendeskripsikan sedikit terkait video itu, yaitu percobaan tentang apa. Misalkan percobaan tentang api di dalam air. Nah cukup ditulis gini aja singkatnya. Itu ya. Ini sampai ada 4 video. Jadi anak-anak nanti masuk di Google Classroom, kemudian unduh file ini, langsung isi file itu, kemudian diupload lagi di Google Classroom sebagai tugasnya anak-anak. Cukup simple, cukup mudah. Apakah ada pertanyaan anak-anak terkait dengan pertemuan hari ini? Materinya sudah selesai. Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Ini adalah bagian terakhir dari bab pertama. Berarti pertemuan selanjutnya kapan kita ketemu lagi? Besok ya. Berarti kita sudah masuk di bab yang baru untuk pertemuan besok. Baik, kalau nggak ada masalah, cukup untuk hari ini. Tetap jaga kesehatannya. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita masuk di bab yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.